Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Polri TV, radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Marhaban ya Ramadan. Demikian ungkapan yang tepat untuk menyambut tamu yang agung, tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ramadan, kata Rasulullah SAW, disebutkan syahrun azimun, bulan yang amat mulia, bulan yang amat agung. Kenapa mulia? Karena Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi mulia. Kata para ulama, Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Kalau ada 12 bulan, kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan itu, tetapi ada satu penghulu para bulan itu yang kemudian dikenal sebagai sayyidus syuhur, yakni bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu terambil dari kata rahaba. Rahaba itu artinya dada terbuka, dada yang terbuka lebar. Ini menandakan bahwa penyambutan dengan sukacita, penyambutan dengan penuh dengan kegembiraan, maka diungkapkan dengan kata marhaban ya Ramadan. Ada juga yang mengistilahkan bukan marhaban tetapi tarhib Ramadan. Itu juga sebuah ungkapan betapa menyambut tamu agung itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan hati yang terbuka. Para pemirsa Polri TV, radio, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun kedua hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat tentang kewajiban puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah diwajibkan, telah disyariatkan oleh Allah berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa kita itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Polri TV, radio, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum adanya syariat untuk berpuasa, sebelum adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, turunnya ayat 183 di surah Al-Baqarah tentang kewajiban puasa. Umat Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berpuasa layaknya puasanya orang-orang Yahudi, layaknya puasanya orang-orang Nasrani. Di 10 Asyura, Nabi melihat orang-orang Yahudi menjalankan puasa. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau berpuasa? Kata mereka, ini dalam rangka menghormati Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejaran dari Fir'aun, maka pantas kami berpuasa, kata mereka.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dan para sahabatnya ketika itu pun menjalankan syariat, laksana syariat umat terdahulu, sehingga para pemirsa Polri TV Radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diolok-olok oleh mereka. Umat Islam, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diolok-olok oleh mereka. Kenapa? Karena menganggap bahwa puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti syariat-syariat yang telah diwajibkan, yang telah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Maka ketika olok-olok itu terus berlanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 183 tentang kewajiban puasa. Para pemirsa Polri TV Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa penyambutan dari para sahabat ketika turunnya ayat 183 di surah Al-Baqarah ayat 183, di surah yang kedua itu mereka bergembira, tidak ada satupun yang menolak, tidak ada satupun yang berkeluh kesah. Mereka menyambut dengan kegembiraan, mereka menyambut dengan penuh haru dan sukacita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mereka untuk menjalankan puasa Ramadan. Para pemirsa Polri TV Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya perintah Allah untuk menghadap kiblat, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadap Baitul Maqdis, layaknya orang-orang terdahulu, layaknya umat-umat terdahulu, sehingga Nabi pun diolok-olok. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di satu tempat, di sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang menjalankan sholat duhur. Ada riwayat yang mengatakan sholat duhur 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Lalu kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berbalik 2 rakaat berikutnya menghadap ke kiblat. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya 14 abad yang lalu. Sampai hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa, dan 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, yang meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, yang meyakini para malaikat Allah, yang meyakini kitab-kitab Allah, yang meyakini hari akhir, yang meyakini takdir baik dan takdir buruk. Orang-orang yang beriman tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan, yang mengikrarkan dengan lisannya, dan wa amalum bil arkan, apa yang diyakini, apa yang dia ucapkan, lalu kemudian diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Orang yang model ini yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan berpuasa Ramadan. Para pemirsa Polri TV Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan yang baik, yang dituturkan dengan lisannya, lalu kemudian diamalkan dalam segala aktivitas perbuatan sehari-harinya.
Maka orang-orang yang model ini yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, seolah-olah Allah berpesan kepada kita, para pemirsa Polri TV, radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan ibadah puasa. Karena hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu kita puasa atau tidaknya. Maka pantas Allah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayat ini turun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu ikut syariatnya seperti syariatnya umat-umat terdahulu puasanya. Hari ini begitu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 183 tentang kewajiban puasa, maka mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas mereka bergembira. Inilah ungkapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang agung, selamat datang wahai bulan yang suci, selamat datang wahai bulan yang penuh dengan berkah. Selain Rasulullah menyebutkan syahrun azimun, Ramadan adalah bulan yang agung, Ramadan adalah bulan yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan juga Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Betapa tidak berkah amalan-amalan sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan, sama seperti kita berpahala yang wajib. Masya Allah, yang wajib kita kerjakan maka Allah lipat gandakan jauh lebih banyak pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Kita memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, yang memberikan makan itu mendapatkan pahala sama seperti orang yang menjalankan berpuasa itu. Inilah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan itu apatah lagi di akhir bulan Sya'ban ini, sesaat lagi kita menyongsong bulan yang agung. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami, berikan keberkahan kepada kita semua, kepada para pemirsa Polri TV dan radio dimanapun Anda berada, keberkahan wabil khusus di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan hari ini kita sudah memasuki akhir atau detik-detik terakhir di bulan Sya'ban. Sesaat lagi, 3 atau 4 hari lagi kita akan menyongsong bulan yang agung itu. Sehingga kita berdoa, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan ya Rabb. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan mudah-mudahan kita semuanya disampaikan kepada bulan yang agung menuju bulan suci Ramadan 1443 Hijriyah. Para pemirsa Polri TV dan radio dimanapun Anda berada, mari kita gapai, mari kita kejar bulan yang berkah ini, bulan yang agung ini dengan kegembiraan. Kalau hatinya sudah gembira, maka apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dan kelapangan. Kalau sudah lapang dan bahagia, insya Allah keberkahan demi keberkahan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan dan kebaikan. Kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam kerja, kebaikan dalam aktivitas bisnis, kebaikan dalam aktivitas apapun, bernegara, bersosial, bermasyarakat, termasuk kebaikan-kebaikan ketika kita menjalankan ibadah qiyamul lail, ibadah tarawih, ibadah puasa, ibadah qabliyah ba'diyah, ibadah bertasbih, ibadah dan lain sebagainya, diberikan kemampuan dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dalam semua lini kita.
Masya Allah. Kalau kita hidupnya sudah berkah, dari rumah tangga sudah berkah, dari masing-masing kita sudah berkah, sampai ke tatanan negara, bangsa, insya Allah akan menjadi berkah. Sehingga inilah yang kita harapkan, datangnya bulan suci Ramadan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang gemah, ripah, loh jinawi, bangsa yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ampunan Allah sudah datang kepada bangsa kita, kepada kita semua, insya Allah Allah datangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah untuk bangsa Indonesia wabil khusus dan umat dunia, umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Hasani Ahmad Said. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.